Hai, perkenalkan saya Dr. Nadia Sasabila Azalwi, merupakan dokter internship di Rumah Sakit Sijunjung. Kali ini saya akan memperkenalkan satu instalasi yang berada di Rumah Sakit Sijunjung untuk memenuhi tugas UAS di S2 Mars Urindo. Sebelumnya, mari kita cek profil RSUD Sijunjung. Instalasi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman adalah salah satu instalasi yang sangat krusial di rumah sakit, yaitu IGD. Just move yourselves over to the side for a minute. IGD merupakan salah satu unit pelayanan yang akan selalu terbuka 24 jam per 7. Nah, IGD ini melayani seluruh kasus gawat darurat. Apa saja sih kasus gawat darurat itu? Kriteria kegawat daruratan telah diatur oleh Perundang-undangan Nomor 47 Tahun 2018. Yang pertama adalah kasus yang mengancam nyawa, membahayakan diri, orang lain, ataupun lingkungan sekitar. It's just afternoon and a badly injured woman has come through the doors at JPS. Now, what now? Make it a level 1. Somebody give me some bags of normal saline. She is losing blood fast. Kedua, adanya gangguan jalan nafas, pernafasan, ataupun sirkulasi. Ketiga, ada gangguan hemodinamik. Inside. You experience stuff here with coworkers that your family has no idea about. They don't fully. Keempat, ada penurunan kesadaran. Dan kelima adalah kasus yang perlu dan segera dilakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien tersebut. Di IGD Sijunjung juga memiliki IGD Ponek, yaitu instalasi gawat darurat pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif. Nah, di sini melayani ibu hamil, ibu bersalin, dan neonatus ataupun bayi yang baru lahir. Bertujuan untuk dapat menangani segera kasus-kasus ibu tersebut ataupun bayi yang baru lahir guna mencegah ataupun menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di IGD, karena memang kasusnya adalah gawat darurat, maka kita tidak menilai siapa yang pertama datang, siapa yang terakhir datang, tetapi kita menilai atau melakukan tata laksana berdasarkan triase. Nah, triase itu apa ya? This mess. That's like a little challenge every now and then. Triase adalah proses pemilihan pasien berdasarkan kondisi kritisnya. Untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa pasien yang memiliki kondisi kritis lebih dahulu dilakukan tata laksana untuk meningkatkan keselamatan dan peluang kelangsungan hidupnya. Jadi kalau misalnya teman-teman terlebih dahulu datang, tetapi
duluan datang ya, tapi ternyata yang baru datang ditangani lebih awal oleh perawat ataupun dokter, maka jangan pernah marah atau bersedih hati, karena pada saat itulah pasiennya memang membutuhkan penanganan dan sedang dalam kondisi kritis. Nah, di IGD nih juga tidak jarang akan ada dikatakan kami tidak dilayani, padahal kalau teman-teman tahu, dokter datang ke bed teman-teman atau ke tempat tidur teman-teman, menanyakan, menganamnesa, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, dan kemudian diambil darahnya, pemasangan infus. Nah, itu adalah salah satu tindakan, ataupun diobservasi, itu adalah salah satu tindakan yang dokter lakukan. Jadi, bukan dibiarkan atau dicuekin, tetapi kami melakukan observasi. Nah, begitu ya. Untuk berada di IGD, tidak hanya dokter atau perawat, tetapi ada banyak tenaga kesehatan lainnya. Semisal ada apoteker yang melayani 24 jam, kemudian ada bagian administrasi, satpam, dan berangkar. Nah, kita bekerja sebagai tim agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Sats at 94. Give me a second. Until you rest? It's down to 89. Wait, I've got it. Sats coming up. We got skills. That was bad. Di IGD sendiri memiliki tekanan yang sangat berat, baik dari pasien yang karena datang untuk mencari pertolongan dengan stres yang tinggi, maupun dokter yang memang harus berfokus, harus bisa melakukan tata laksana yang tepat dan cepat untuk beberapa pasien yang banyak, kemudian perawat juga membantu, dan sistem-sistem lain. Maka sangat diharapkan bahwa kita sebagai sesama manusia untuk saling mengerti, tidak gampang naik tensi ataupun naik darah ya, karena sangat sering terjadi bahwa ternyata cekcok antar pasien dan keluarga pasien ataupun keluarga pasien dengan tenaga kesehatan. Nah, karena itu saya harap dengan adanya video ini teman-teman semua paham mengenai bagaimana sebenarnya pola pikir, tata kerja dari dokter ataupun perawat di IGD tersebut. Oh, nggak mau kalian? Nggak mau kalian selesaikan? Nggak mau kalian selesaikan? Selesaikan sekarang, ayo kita aku mau berangkat doa. Saya harap dengan adanya secuplik video ini mengenai instalasi gawat darurat dapat memiliki atau dapat menyampaikan pemahaman yang sama agar teman-teman sendiri ketika di IGD paham bagaimana cara berpikir dokter, cara bekerja perawat, dan mengapa yang pasien ini lebih didahulukan dibandingkan teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, semoga sebagai sesama manusia kita saling mengerti dan agar kesehatan di Republik ini semakin baik lagi. Terima kasih.